Ada aturan main baru bagi para pekerja, yaitu Perpu Cipta Kerja yang baru saja diterbitkan pemerintah. Lalu sebenarnya siapa yang mau dilindungi oleh Perpu Cipta Kerja ini? Bu Ketua, fraksi Partai Demokrat tetap menolak Perpu nomor Cipta Kerja. Terima kasih. Bahkan survei Litbang Kompas pun merekam aspirasi masyarakat soal aturan kerja ini sebagai tak mewakili masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Selamat pagi, siang, malam kepada Dewan Juri yang kami hormati, para panitia penyelenggara, dan seluruh pemerhati hukum yang menyaksikan video ini dimanapun Anda berada. Kami dari Universitas Tarumanagara, dengan saya Cheryl Naomi Wong selaku pembicara pertama yang berdiri pada posisi pro, rekan saya King William selaku pembicara kedua yang berdiri pada posisi kontra, dan rekan saya Standy Wiko selaku pembicara ketiga yang akan menyampaikan kesimpulan dari setiap posisi. Mosi kita pada kali ini adalah pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Terima kasih telah mendengarkan, salam hangat dari kami dan selamat menyaksikan. Saya, Cheryl Naomi Wong selaku pembicara pertama akan menyampaikan sejumlah argumentasi dari sisi pro yang menyetujui pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Governor Chas Pravoa menjalankan pemerintahan berarti melihat ke depan dan menjalankan apa yang harus dilakukan. Dewan Juri yang terhormat dan para pemerhati debat sekalian, adapun 3 urgensi utama dari pihak pro. Yang pertama, terkait legalitas Perpu dan undang-undang hasil Perpu. Dewan Juri yang terhormat berbicara terkait legalitas Perpu menjadi undang-undang, tentunya dilandasi dengan konstitusi yang kuat. Seperti halnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 22 ayat 1 yang berbunyi, dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan peraturan pemerintah sebagai pengganti undang-undang. Frasa kegentingan yang memaksa sejatinya telah diinterpretasikan oleh Mahkamah Konstitusi sebagai the one and only guardian of constitution atau satu-satunya pengawal konstitusi. Salah satunya adalah putusan MK nomor 3/2005, bahwasanya kegentingan yang memaksa menjadi hal subjektif Presiden untuk menentukannya, yang kemudian akan menjadi objektif jika disetujui oleh DPR untuk ditetapkan sebagai undang-undang. Tidak hanya itu, Dewan Juri yang terhormat, putusan MK nomor 138/2009 mensyaratkan kondisi yang melatar belakangi lahirnya Perpu, yaitu yang pertama, kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan undang-undang. Yang kedua, undang-undang yang dibutuhkan tersebut belum ada sehingga terjadinya kekosongan hukum. Atau yang ketiga, ada undang-undang tetapi tidak memadai dan kekosongan hukum tersebut tidak dapat diatasi dengan cara membuat undang-undang secara prosedur biasa dikarenakan akan memerlukan waktu yang cukup lama. Dengan demikian, hak subjektif Presiden Jokowi untuk menerbitkan Perpu yang telah diungkapkan beliau pada 30 Desember 2022 di Istana Negara merupakan tindakan yang selaras dengan putusan MK nomor 3/2005. Kemudian Perpu ini lahir karena adanya kebutuhan mendesak dan kesulitan pembuatan undang-undang dengan prosedur biasa yang dilatar belakangi oleh diputuskannya inkonstitusional bersyarat pada Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja melalui putusan MK nomor 91/2020 yang jika tidak dilakukan perbaikan selama paling lama 2 tahun, maka undang-undang tersebut dinyatakan inkonstitusional permanen. Oleh karena itu, Perpu ini juga lahir dengan memenuhi kondisi yang disyaratkan dalam putusan MK nomor 138/2009. Pemerhati debat sekalian, adapun legalitas Perpu menjadi undang-undang diatur secara prinsipil dalam konstitusi, khususnya pada pasal 22 ayat 2 bahwa Perpu harus mendapat persetujuan DPR dalam persidangan yang berikut. Pada praktiknya, DPR telah menyetujui Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang pada 21 Maret 2023 di Kompleks Parlemen dan kemudian diundangkan dalam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 oleh Sekretariat Negara.
Kemudian urgensi yang kedua, adanya legalitas metode omnibus dalam Perpu Cipta Kerja. Dewan Juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja sebagai salah satu bentuk konkret peraturan perundang-undangan yang sah di Indonesia memiliki legitimasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, khususnya pada pasal 64 ayat 1A dan 1B yang mengakomodasi metode omnibus atau metode yang menambah, mengubah, bahkan mencabut materi muatan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan lain yang berhierarki sama dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dan urgensi yang ketiga, konsep kemudahan berusaha dalam Perpu Cipta Kerja. Lain daripada itu, Dewan Juri yang arif dan bijaksana, Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diperbarui dengan Perpu Cipta Kerja merupakan titik awal terjadinya kepastian dan kemudahan berusaha, di mana pengusaha lokal diberikan kesempatan yang luas untuk berkembang, yang diatur dalam klaster UMKM tentang kemudahan berusaha. Pengusaha level mikro dan kecil diberikan kemudahan dalam pengurusan nomor izin berusaha atau NIB secara cepat dan gratis. Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana pernyataan tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals, khususnya pada poin ke-8 yang berupa kebijakan yang berorientasi pembangunan yang mendukung aktivitas-aktivitas produktif, penciptaan lapangan kerja, kewirausahaan, serta mendorong pembentukan dan pertumbuhan UMKM. Baik, sekian argumentasi dari saya sebagai Sisi Pro. Terima kasih dan salam keadilan. Saya King William selaku pembicara kedua akan menyampaikan argumentasi dari sisi kontra yang mana tidak menyetujui disahkannya Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang dikarenakan terdapat kejanggalan. Akan ada 3 poin inti pembahasan dalam argumen yang akan saya sampaikan. Yang pertama, respons masyarakat terhadap Perpu Cipta Kerja. Yang kedua, Perpu Cipta Kerja tidak memenuhi asas pembentukan perundang-undangan. Dan yang ketiga, poin-poin permasalahan dalam Perpu Cipta Kerja ini. Vox Populi Vox Dei, suara rakyat adalah suara Tuhan. Angin berhembus namun nafas terdiam. Dewan Juri yang terhormat nahas ketika melihat respon masyarakat yang menjadi penting, mengingat salah satu dari ketiga sistem hukum menurut Lawrence M. Friedman yang mempengaruhi efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah adalah legal culture atau budaya hukum, di mana budaya hukum ini merupakan nilai-nilai atau sikap-sikap masyarakat dalam menyikapi peraturan hukum yang berlaku. Dalam hal ini, Dewan Juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja sebagai salah satu peraturan perundang-undangan nasional sebagaimana dilakukan survei oleh Litbang Kompas per Januari 2023 membuktikan bahwa lebih dari 60% diantaranya menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja tidak mewakili aspirasi masyarakat Indonesia. Tidak hanya itu, lebih dari 54% diantaranya juga menyatakan bahwa Perpu Cipta Kerja ini dikhawatirkan membawa dampak buruk secara langsung terhadap masyarakat Indonesia. Budaya hukum sebagai salah satu sistem hukum yang bersifat kumulatif agar suatu hukum bekerja dengan efektif sejatinya telah dicederai jika Perpu Cipta Kerja ini kelak disahkan menjadi undang-undang. Dewan Juri yang terhormat, pasal 88 Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menyatakan bahwa sejak awal prolegnas hingga pengundang-undangan undang-undang sudah seharusnya disebarluaskan oleh DPR dan pemerintah untuk kemudian masyarakat dapat berpartisipasi dalam memberikan masukan secara lisan maupun secara tertulis. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, partisipasi masyarakat berkenan langsung dengan asas demokrasi pembentukan undang-undang dan sejatinya tanpa ada partisipasi masyarakat itu sendiri mengartikan bahwa peraturan ini buat mengasingkan demokrasi sebagai sistem pemerintahan di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, terdapat kejanggalan dalam pembuatan Perpu Cipta Kerja ini yang diawali oleh RUU Cipta Kerja pada awal tahun 2020. Tepatnya bulan Februari 2020 diserahkan kepada DPR dan kemudian disahkan oleh DPR menjadi undang-undang pada 5 Oktober 2020. Dengan jangka waktu 8 bulan pembahasan Perpu ini tetap saja diputuskan oleh MK bahwa Perpu ini inkonstitusional karena minimnya keterbukaan dan partisipasi publik. Kemudian Perpu Cipta Kerja ini disahkan oleh Presiden pada 30 Desember 2020 dan disetujui oleh DPR menjadi undang-undang pada 21 Maret tahun 2023. Dewan Juri yang terhormat, dengan waktu kurang dari 3 bulan menjadi sangat rancu jika kita melihat perbandingan antara tahun 2020 dengan tahun 2023. Terlebih lagi tidak adanya aspirasi dari masyarakat yang menjadi poin pembahasan dalam Perpu ini. Dewan Juri yang terhormat, Perpu ini cenderung tergesa-gesa dan seperti kalanya film mengejar tayang. Penjelasan umum Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan juga menegaskan bahwa proses pembentukan aturan perundang-undangan harus dilakukan dengan partisipasi bermakna yang mensyaratkan adanya hak warga untuk didengar pendapatnya, dipertimbangkan pendapatnya, dan hak untuk mendapat penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan. Hal ini juga selaras dengan ungkapan Direktur Center of Economics and Law Studies, Bima Yudhistira, bahwa
pilihan Presiden untuk menerbitkan Perpu Cipta Kerja memperlihatkannya lemahnya politik hukum legislasi pemerintah karena minim perencanaan dan partisipasi publik. Dewan Juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja ini sendiri bermaksud untuk mengisi kekosongan hukum namun lalai dalam memberikan kepastian hukum, terutama bagi tenaga kerja yang mana jangka waktu pekerja kontrak atau PKWT yang dahulunya diatur secara detail dalam pasal 59 Undang-Undang Ketenagakerjaan kemudian dihapus dan diatur lebih lanjut dalam peraturan pemerintah sesuai perubahannya dalam Perpu Cipta Kerja. Kedua poin ini jelas menggambarkan bahwa substansi Perpu Cipta Kerja mencerminkan ketidakpastian hukum dan berpotensi terjadinya kesewenang-wenangan oleh pemerintah secara sepihak di kemudian hari. Dewan Juri yang adil dan bijaksana, hal ini menyalahi salah satu unsur kumulatif dalam teori penegakan hukum yang disampaikan oleh Gustav Radbuch, yaitu unsur kepastian hukum sebagai unsur yang memberikan perlindungan terhadap masyarakat atas tindakan sewenang-wenang pemerintah. Dewan Juri yang terhormat, Perpu Cipta Kerja ini menyebutkan penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan ataupun AMDAL melibatkan masyarakat yang terdampak langsung sebagaimana tertuang dalam pasal 25 yang berbeda dengan pengaturan sebelumnya dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa selain masyarakat yang terdampak, pemerhati lingkungan dan masyarakat lain yang terpengaruh atas keputusan AMDAL juga dilibatkan. Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hal ini juga selaras dengan ungkapan juru kampanye Hutan Greenpeace Indonesia, Iqbal Damanik, bahwa ketentuan tentang pemberian informasi yang transparan dan lengkap, serta hak masyarakat untuk mengajukan keberatan atas dokumen AMDAL juga dihapus dalam Perpu Cipta Kerja. Dewan Juri yang terhormat, sekian argumentasi dari sisi kontra. Terima kasih. Salam keadilan. Saya Stanley Wiko, selaku pembicara ketiga, akan menyampaikan kesimpulan dari setiap posisi, baik dari segi pro maupun segi kontra. Ecum et bonum est lex legum. Apa yang adil dan baik adalah hukumnya hukum. Dewan Juri yang terhormat, saya akan menyimpulkan argumentasi pro terlebih dahulu bahwa ada 3 pokok di antaranya, yaitu yang pertama, legalitas Perpu dan undang-undang hasil Perpu. Presiden berhak menetapkan Perpu dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa menurut pasal 22 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Frasa kegentingan memaksa telah diinterpretasikan oleh MK dalam putusan nomor 3/2005 dan putusan nomor 138/2009, di mana Perpu Cipta Kerja sejatinya telah memenuhi keadaan sesuai dengan hasil interpretasi MK tersebut. Poin yang kedua adalah legalitas metode omnibus dalam Perpu Cipta Kerja. Struktur Perpu Cipta Kerja memiliki legitimasi sesuai dengan Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, khususnya pasal 64 ayat 1A dan 1B, yang mengakomodasi metode omnibus dalam penyusunan suatu rancangan peraturan perundang-undangan. Dan yang ketiga, konsep kemudahan berusaha dalam Perpu Cipta Kerja. Undang-Undang Cipta Kerja sebagaimana diperbarui dengan Perpu Cipta Kerja merupakan titik awal terjadinya kepastian dan kemudahan berusaha, di mana perusahaan lokal diberikan kesempatan yang luas untuk berkembang melalui pengurusan nomor izin berusaha atau NIB secara cepat dan gratis. Hal ini sesuai dengan SDGs poin ke-8. Dewan Juri yang terhormat, selanjutnya saya akan menyimpulkan argumentasi kontra bahwa ada 3 pokok di antaranya. Yang pertama, tidak sesuai dengan budaya hukum masyarakat Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, legal culture atau budaya hukum sebagai salah satu efektivitas penegakan hukum menurut Lawrence and Friedman sejatinya telah dicederai jika Perpu Cipta Kerja kelak disahkan menjadi undang-undang jika kita sandarkan pada respon masyarakat dalam survei Litbang Kompas per Januari 2023. Poin yang kedua, tidak memenuhi asas keterbukaan dan partisipasi masyarakat. Pembahasan kilat pada Perpu Cipta Kerja yang kurang dari 3 bulan jika dibandingkan dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang selama 8 bulan yang kemudian dinyatakan minim keterbukaan dan partisipasi publik oleh MK merupakan suatu kekacauan berpikir jika kita sebutkan bahwa Perpu Cipta Kerja dibahas dengan memenuhi asas-asas tersebut. Dan poin ketiga adalah bermasalahnya substansi hukum di dalam Perpu Cipta Kerja. Ada 2 poin utama yang disorot, yaitu yang pertama ketenagakerjaan, di mana adanya ketidakpastian hukum dan potensi kesewenang-wenangan pemerintah dengan tidak diaturnya jangka waktu pekerja kontrak atau PKWT. Dan yang kedua, kelestarian lingkungan, di mana penyusunan AMDAL hanya akan melibatkan masyarakat yang terdampak langsung, tidak dengan pemerhati lingkungan dan masyarakat lain yang terdampak atas segala keputusan AMDAL tersebut. Demikian sejumlah argumentasi kami dalam menyikapi mosi pro kontra pengesahan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, dan salam keadilan.